Assalamualaikum. Halo, selamat siang anak-anak sekalian. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini, baik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Tadi pelajaran siapa? Pelajaran Ibu Dila? Ya, Bu. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada yang bisa membantu Ibu untuk memimpin doa? Oke, silakan Nak Yandra. Baik, teman-teman, kita mulai saja. Kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ada yang tahu kita hari ini akan ngebahas apa dan melakukan kegiatan apa? Belum tahu. Oke. Nah, kita hari ini akan ngebahas materi tentang hubungan yang baik antara guru dan siswa di sekolah. Sebelumnya Ibu tanya dulu nih sama anak-anak sekalian. Tahu nggak apa itu hubungan yang baik antara guru dan siswa di sekolah itu apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ayo, Bu. Oke, silakan Ariska. Maksudnya itu mungkin hubungan kita dengan kalau kita sebagai siswa, hubungan baik kita dengan guru, Bu, seperti menghormatinya, sopan dalam berbicara kepadanya, Bu. Oke, terima kasih untuk Nak Ariska. Ada lagi dari anak-anak sekalian? Oke, mungkin tidak ada. Akan kita bahas nanti apa itu hubungan yang baik antara guru dan siswa di sekolah. Namun sebelum itu, di sini Ibu ada sebuah permasalahan atau sebuah problem yang Ibu harapkan kalian selesaikan. Di sini Ibu akan membagi beberapa kelompok. Ini ada kelompok 1 dan juga kelompok 2. Untuk yang di belakang boleh menyesuaikan, boleh mau masuk kelompok 1 atau kelompok 2 juga boleh. Nah, di sini kita mempunyai problem. Di sebuah sekolah menengah, Ibu Dina adalah seorang guru matematika yang dikenal tegas, namun peduli dengan kemajuan siswa-siswanya. Salah satu siswanya yang bernama Vira sering merasa takut untuk bertanya saat tidak memahami pelajaran karena merasa Ibu Dina terlalu keras dalam mengajar. Akibatnya, Vira seringkali tertinggal dalam pemahaman materi. Melihat hal ini, Pak Budi sebagai guru BK atau guru bimbingan dan konseling mengajak Vira untuk berbicara. Pak Budi ingin membantu Vira membangun komunikasi yang lebih baik dengan Ibu Dina agar tidak merasa takut saat belajar. Nah, di sini kita memiliki 2 poin yang harus anak-anak sekalian jawab. Yang poin pertama itu apa saja yang bisa dilakukan Vira untuk mengatasi rasa takut saat berinteraksi dengan Ibu Dina agar dia lebih nyaman dalam belajar. Dan yang poin kedua yaitu apa dampak jangka panjang yang mungkin terjadi jika masalah komunikasi antara Vira dan Ibu Dina tidak segera diselesaikan. Nah, untuk menjawab problem yang ada di sini, anak-anak sekalian akan Ibu beri waktu sekitar 5 menit. Silahkan berdiskusi kepada teman-temannya. Nanti setelah selesai menjawab, akan ada perwakilan dari salah satu anggota kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Silakan.
pembelajaran matematika ini enggak gampang itu. Sudah itu ada guru BK melihat ini Pak Budi sebagai guru BK menghadap biar anak berbicara sudah ada pelajaran MTK MTK interaksi. Gimana anak-anak? Udah selesai? Bentar lagi, Bu. Sudah. Oke, udah selesai semuanya? Udah. Kelompok 1, kelompok 2? Satu. Oke. Ini yang mau maju pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya siapa? Kelompok 1 atau kelompok 2? Satu. Siapa? Dua. Yandra. Yandra, Ibu. Oke, silakan Yandra maju. Oke, bacakan hasil diskusinya. Iya, silakan. Untuk yang pertama, apa saja yang bisa dilakukan Vira untuk mengatasi rasa takutnya saat berinteraksi dengan Ibu Dina agar dia bisa lebih nyaman dalam belajar. Jadi si Vira ini mencoba menghilangkan rasa takutnya terlebih dahulu dan membuang pikiran negatif tentang Bu Dina, lalu mulai memberanikan diri untuk menyapa dan berusaha memberanikan diri untuk berinteraksi dengan Bu Dina dan membuang jauh-jauh rasa takut tadi. Untuk yang kedua, apa dampak jangka panjang yang mungkin terjadi jika masalah komunikasi antara Vira dan Ibu Dina tidak segera diselesaikan? Jadi di sini Vira akan ketinggalan materi secara terus-menerus karena takut dengan Bu Dina, sebab tidak berani berinteraksi dan bertanya langsung. Terima kasih, mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Silakan dong, tepuk tangan dulu. Bagus banget jawaban dari kelompok 1. Untuk kelompok 2, siapa? Silakan. Silakan berikan hasil diskusinya. Yang pertama yaitu apa saja yang bisa dilakukan Vira untuk mengatasi rasa takutnya saat berinteraksi dengan Ibu Dina agar dia bisa lebih nyaman dalam belajar. Mencoba untuk lebih dekat dengan Ibu Dina dengan cara mengatasi setiap sifat dan sikap yang ada pada Bu Dina. Juga bisa bertanya pada guru lain dan mencoba mengajak Ibu Dina berbicara atau berkomunikasi. Apa dampak jangka panjang yang mungkin terjadi jika masalah komunikasi antara Vira dan Ibu Dina tidak segera terselesaikan? Pelajaran matematika Vira bisa terganggu dan hubungan Ibu Dina dan Vira bisa semakin jauh. Interaksinya semakin berkurang dan menyebabkan Vira merasa malas mengikuti mata pelajaran matematika. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong sekali lagi. Oke, jadi dari kelompok 1 dan kelompok 2, kalian sudah bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, tadi kan Ibu bilang bahwa kita akan ngebahas apa sih itu hubungan yang baik antara siswa dan guru di sekolah. Akan kita bahas. Nah,
Hubungan yang baik antara guru dan siswa di sekolah itu ditandai dengan adanya saling pengertian, komunikasi yang terbuka, rasa yang saling menghormati. Dalam hubungan ini, guru itu sangat berperan penting dalam pembimbing dan mendukung menciptakan suasana belajar yang positif dan aman bagi siswa, agar siswa itu juga merasa nyaman saat untuk bertanya, berbagi pendapat, dan mengungkapkan perasaan mereka tanpa takut dihakimi. Jadi, untuk hubungan yang baik antara guru dan siswa di sekolah itu juga sangat berdampak pada saat pelajaran itu berlangsung. Bukan hanya guru yang harus baik dengan siswa, tapi siswa juga harus pengertian, menghargai, dan menghormati guru di sekolah. Nah, selain itu, hubungan yang baik ini dapat membantu membangun rasa percaya diri siswa, memfasilitasi perkembangan sosial dan emosional mereka, serta meningkatkan prestasi akademik. Keberadaan hubungan yang baik juga mendorong motivasi siswa untuk belajar, meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan kelas, dan membantu mereka merasa lebih terhubung dengan lingkungan sekolah. Lanjut. Nah, kalau misalnya anak-anak di sini bertanya, apa sih Ibu itu tujuan dari kita memiliki hubungan yang baik antara siswa dan guru di sekolah? Tujuannya itu ada beberapa macam. Yang pertama itu rasa aman dan nyaman. Siswa merasa lebih aman untuk mengungkapkan pendapat, bertanya, atau meminta bantuan ketika mereka memiliki hubungan yang baik dengan guru. Jadi, kalau misalnya anak-anak sekalian memiliki hubungan yang baik dengan guru, pasti akan mudah untuk bertanya, tidak ada rasa takut seperti yang Vira rasakan tadi. Lalu untuk memotivasi untuk belajar. Ketika siswa merasakan perhatian dari dukungan seorang guru, mereka lebih termotivasi untuk belajar. Mereka akan merasa bahwa usaha yang mereka lakukan itu dihargai, yang juga mendorong mereka untuk berprestasi jauh lebih baik. Sekarang gini, kalau misalnya anak-anak mempunyai prestasi, lalu tidak didukung dengan guru, pasti kalian semua berpikir takut, lalu juga tidak termotivasi lagi juga untuk mengembangkan prestasi tersebut, benar? Nah, lalu yang ketiga itu ada hubungan yang positif. Siswa cenderung lebih menghargai dan menghormati guru yang membangun hubungan yang baik. Ini dapat mengurangi ketegangan dan konflik di kelas. Jadi, kalau misalnya anak-anak itu mempunyai hubungan yang baik antara guru dan siswa di sekolah, itu pasti di dalam kelas itu berinteraksinya jauh lebih intens gitu kan. Jadi juga memberikan rasa nyaman dan aman untuk siswa. Lanjut. Nah, tujuan yang keempat itu ada komunikasi terbuka. Dengan hubungan yang baik, siswa merasa lebih bebas untuk berkomunikasi dengan guru tentang kesulitan yang mereka hadapi, baik akademik maupun pribadi. Kalau misalnya kita mempunyai hubungan yang baik dengan guru, kalau kita mempunyai permasalahan, itu pasti kita berani untuk speak up dan bercerita dengan guru tersebut. Jadi guru tersebut juga bisa membantu kita. Kalau misalnya kita tidak mempunyai hubungan yang baik dengan guru, kita memiliki permasalahan, kita tidak tahu solusinya itu bagaimana. Tetapi kalau misalnya kita bisa bercerita, bisa speak up, bisa curhat dengan guru, siapa tahu guru tersebut juga bisa membantu dan mencarikan solusi untuk permasalahan kita. Lalu itu ada dukungan emosional. Siswa sering menghadapi tekanan dari berbagai aspek kehidupan, termasuk akademik dan sosial. Hubungan yang baik dengan guru dapat memberikan dukungan emosional yang mereka butuhkan. Jadi untuk dukungan emosional ini, pasti anak-anak sekalian juga pernah merasakan ada permasalahan di luar, permasalahan pertemanan, permasalahan dari keluarga. Nah, dukungan emosional ini akan kalian dapatkan, anak-anak dapatkan kalau misalnya kalian mempunyai hubungan yang baik antar guru. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai masalah dan mempunyai hubungan yang baik dengan guru-guru, itu pasti akan, kamu kenapa gitu kan? Ada masalah, ayo cerita sama ibu gitu. Nah, kalau misalnya kalian tidak mempunyai hubungan yang baik dengan guru, pasti kalian berpikir, apa sih ibu ini? Gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian mempunyai hubungan yang baik dengan guru, iya bu, aku tuh gini gitu.
Seperti yang Ibu katakan tadi, pasti kalian akan dibantu. Siapa tahu Ibu guru ini akan mempunyai solusi dan saran yang akan bisa kalian gunakan nantinya. Lalu itu peningkatan keterlibatan. Siswa yang memiliki hubungan yang baik dengan guru lebih cenderung terlibat dalam kegiatan kelas dan ekstrakurikuler. Mereka merasa bahwa kontribusi mereka itu diakui dan dihargai. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke dalam kelas, terus kalian mempunyai hubungan yang baik dengan guru, antara siswa dan guru itu klop gitu. Nah, kalau misalnya tadi, semisal seperti Ibu Dina, di kelas Ibu Dina itu ada Vira yang tidak mempunyai hubungan yang baik karena dia merasa takut, dia merasa Ibu Dina itu galak dan segala macam. Tapi sebaliknya, jika Vira merasa memiliki hubungan yang baik, Ibu Dina itu sebenarnya sayang loh ke kami gitu. Ibu Dina itu sebenarnya perhatian dengan kami. Di kelas, ia pasti akan selalu bertanya, Ibu ini gimana ya? Terus kalau misalnya Ibu Dina memberikan pertanyaan, pasti anak-anak yang lain juga, Ibu aku mau jawab, Ibu aku mau jawab. Jadi kan akan ada kontribusi di dalam kelas gitu. Jadi peningkatan keterlibatan ini bukan hanya terjadi di dalam kelas, tetapi di luar kelas juga untuk ekstrakurikuler. Kalau misalnya kalian mengikuti ekstrakurikuler, bola basket misalnya, kalian menang, tim kalian itu menang, terus guru-guru itu juga, selamat anak ibu menang. Jadi kan itu juga menjadi salah satu cara untuk membangun, dan juga hubungan yang baik itu sangat diperlukan dalam lingkungan sekolah. Nah, lanjut. Yang ketujuh itu ada belajar dari pengalaman. Guru yang baik bisa menjadi mentor. Siswa dapat belajar banyak dari pengalaman dan nasihat guru baik di dalam maupun di luar kelas. Jadi, kalau semisalnya kalian mendapatkan nasihat dari seorang guru, kalau kalian berpikir seperti Vira bahwa Ibu Dina itu galak, Ibu Dina itu jahat, tidak sayang ke kami, hanya masuk terus memberikan tugas, lalu dia main handphone atau dia main laptop atau dia keluar, itu kalian pasti merasa tiba-tiba Ibu Dina memberikan nasihat kepada kalian, kamu tuh jangan gini, PR kamu tuh dikerjakan. Pasti kalian berpikir, alah ibunya aja kayak gitu, ibunya aja tiba-tiba masuk ke kelas, memberikan tugas dan segala macam. Tapi kalau misalnya kalian mempunyai hubungan yang baik dengan guru, dinasihati dengan guru dengan baik, dinasihati oleh guru dengan baik, itu pasti kalian akan merasa bangga gitu kan. Oke, lanjut. Gimana sih kalau kalian bertanya, gimana sih Bu, kami itu sebagai siswa harus membangun hubungan yang baik antara siswa dan guru. Agar mutu pendidikan itu dikembangkan tetap baik, maka perlu diadakannya dan diciptakannya suatu suasana proses belajar mengajar yang komunikatif antara guru dan siswa. Interaksi yang baik antara guru dan siswa akan membuat siswa lebih menyukai dan menghormati gurunya. Selanjutnya, siswa akan menyukai pelajaran yang diberikan sehingga siswa berusaha untuk belajar dengan sebaik-baiknya. Caranya adalah komunikasi yang jelas. Untuk yang pertama, siswa harus berani mengajukan pertanyaan ketika ada yang tidak dimengerti. Menunjukkan minat untuk belajar dengan cara bertanya adalah langkah penting untuk membangun komunikasi yang baik. Jadi, untuk membangun komunikasi yang baik dengan guru, anak-anak sekalian itu kalau misalnya ada yang tidak dipahami di kelas, silakan bertanya. Jangan takut untuk dimarahi, karena guru di kelas akan sangat senang kalau misalnya anak-anak itu aktif. Lalu yang kedua itu tunjukkan rasa hormat. Sikap hormat yang sangat penting dalam berinteraksi dengan guru. Siswa sebaiknya selalu menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati pendapat guru. Mendengarkan dengan baik saat guru berbicara dan tidak menginterupsi juga akan menunjukkan rasa hormat yang tinggi. Jadi tunjukkan rasa hormat. Kalau misalnya kalian bertemu dengan guru di jalan, itu salim atau paling tidak sapa, halo ibu, dengan senyuman manis kalian. Jadi itu juga salah satu cara untuk kalian bisa membangun hubungan yang baik antara kalian dan juga guru. Lanjut, terlibat dalam kegiatan kelas, berpartisipasi aktif
dalam diskusi kelas dan kegiatan yang diadakan oleh guru sangat dianjurkan. Seperti yang Ibu katakan tadi, kalian akan selalu aktif, terus berinteraksi di kelas seperti bertanya, menjawab pertanyaan, itu juga termasuk dalam salah satu cara kalian untuk membangun hubungan yang baik dengan seorang guru. Lalu memberikan apresiasi, menunjukkan penghargaan kepada guru adalah hal yang sangat penting. Siswa dapat mengucapkan terima kasih setelah guru memberikan bantuan atau mengajar dengan baik. Seperti kalau misalnya ini Ibu masuk, terus kalian keluar, kalian bisa memberikan apresiasi. Terima kasih Ibu untuk hari ini. Nah, itu juga menjadi salah satu cara anak-anak sekalian itu untuk membangun hubungan yang baik dengan guru. Lalu ada lagi bersikap positif. Menjaga sikap positif selama pelajaran sangat berpengaruh terhadap suasana kelas. Siswa sebaiknya menunjukkan antusiasme dan keinginan untuk belajar. Jadi kalau misalnya kalian itu menunjukkan rasa untuk semangat belajar, gurunya itu juga pasti, wih, kalian semangat nih ya. Oke, jadi hari ini kita akan ngebahas ini. Nah, jadi kan kalau misalnya kalian menunjukkan rasa yang semangat, gurunya juga akan bersemangat untuk memberikan pelajaran di kelas tersebut. Lalu ada bersikap terbuka, berbagi cerita atau pengalaman pribadi yang relevan dengan guru dapat membantu membangun kedekatan. Selain itu, jika siswa menghadapi kesulitan, mereka sebaiknya bicarakan dengan guru agar guru dapat memberikan dukungan yang kita butuhkan. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal, kalau misalnya kalian mempunyai hubungan yang baik dengan guru, itu bisa kalian ceritakan dan siapa tahu ibu guru tersebut atau bapak guru tersebut bisa memberikan solusi yang akan kalian lakukan nantinya. Nah, kesimpulannya, dari hubungan yang baik antar guru dan siswa di sekolah itu adalah langkah yang penting untuk siswa-siswa sekalian itu menciptakan lingkungan belajar yang baik, positif, dan produktif. Siswa sangat berperan penting dalam proses ini dengan cara berkomunikasi dengan jelas, menunjukkan rasa hormat, terlibat dalam kegiatan kelas, dan membina hubungan personal. Selain itu, memberikan apresiasi, bersikap positif, mengambil inisiatif, dan bersikap terbuka juga merupakan cara efektif untuk memperkuat hubungan tersebut. Dengan saling mendukung dan menghargai, siswa dan guru dapat menciptakan suasana yang mendukung perkembangan akademik dan emosional, sehingga meningkatkan proses pembelajaran secara keseluruhan. Jadi pada intinya, hubungan yang baik antara guru dan siswa di sekolah itu bukan hanya dalam satu pihak, bukan hanya dari guru, tetapi harus dari siswa. Kalau misalnya gurunya ingin mempunyai hubungan yang baik dengan siswa-siswanya, tapi siswanya bodoh amat, itu sama saja bohong. Begitupun sebaliknya. Jadi yang harus melakukan berusaha untuk mempunyai hubungan yang baik itu entah itu dari guru dan siswa juga sama-sama harus berusaha. Jadi jika kita memiliki hubungan yang baik antara siswa dan guru di sekolah, itu akan memberikan dan menciptakan suasana yang baik di dalam kelas dengan untuk mendukung perkembangan akademik anak-anak sekalian. Oke, gimana? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Ini Ibu lihat kayaknya ngantuk semua, capek semua. Gimana kalau misalnya kita ice breaking dulu? Boleh. Oke, siap? Siap. Ibu nggak akan suruh kalian untuk berdiri. Cukup angkat tangan. Ibu akan memberikan pertanyaan. Cluenya adalah korupsi. Oke, dengarkan Ibu sekali lagi. Cluenya adalah korupsi. 1 ditambah 3 itu 3. 5 ditambah 5 itu 9. Jadi 4 ditambah 4 itu berapa? 7. Oke, betul. Nah, Yandra paham? Oke. Kita ulangi lagi. Cluenya adalah korupsi. Kalau misalnya 7 ditambah 1 itu 8. Kalau misalnya 7 ditambah 1 itu 7.
Lalu 5 ditambah 4 itu berapa? 8. Angkat tangan dulu dong. Berapa? 8. Oke, betul. Gimana? Paham? Paham. Ada yang belum paham? Bu. Oke, belum. Kita coba sekali lagi. Dengarkan clue-nya. Clue-nya itu adalah korupsi. Oke. Kalau semisalnya 3 ditambah 4 itu 6. Kalau semisalnya 4 ditambah 2 itu 5. Lalu 2 ditambah 5 itu berapa? Silakan. Oke. Jadi anak-anak sekalian udah paham? Sudah. Ada yang bisa menjelaskan ke ibu gimana konsepnya? Oke, silakan. Jadi kalau tadi itu kan kalau misalnya 1 ditambah 2 itu hasilnya 2. Nah, jadi arti korupsi di sini itu harus mengambil 1. Oke. Jadi dikurang, Bu. Ya, karena ada kata korupsi. Oke, betul sekali. Nah, gimana? Udah semangat lagi? Sudah. Oke, udah semangat lagi. Sampai di sini ada yang bisa anak-anak tanyakan atau masih ada yang belum mengerti mengenai materi kita pada hari ini? Silakan. Saya, Bu. Oke, silakan Ariska. Jadi pertanyaannya itu, Bu, bagaimana kalau siswanya itu memiliki sifat yang pemalu, Bu? Jadi dia itu malu kalau mau tanya sama gurunya. Tapi gurunya itu sudah mau, Bu, sudah mau mengajak dia berkomunikasi, tapi siswanya yang pemalu. Itu bagaimana, Bu, kita menanggapinya sebagai guru atau sebagai teman? Oke, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Untuk anak-anak yang ada di sini, ada yang bisa menjawab terlebih dahulu untuk memberikan tanggapan? Enggak? Oke, jadi katanya tadi kan siswanya itu pemalu. Gurunya sudah berusaha untuk mendekati, tetapi dianya masih tetap menutup diri. Sebenarnya menurut ibu sendiri, kita itu harus bisa berusaha untuk terbuka dengan orang lain. Namun dengan adanya sikap terbuka kita itu juga masih harus ada kewaspadaan. Jadi kalau misalnya kalian pikir guru itu sebenarnya berniat baik dengan kalian, itu kalian bisa untuk mencoba terbuka. Kalau misalnya ibu guru bertanya, kamu kenapa? Kamu ada masalah apa? Itu bisa kamu ceritakan. Jadi Bu, aku tuh gini gitu. Tapi kalau misalnya memang kalian belum siap, ya udah nggak apa-apa. Tunggu aja waktunya. Jangan dipaksakan kalau misalnya kalian belum siap. Itu ibu gurunya atau bapak gurunya juga akan mengerti bahwa oh berarti anak ini masih mempunyai masalah. Nanti aja deh ditanyain lagi gitu. Tapi kalau misalnya setelah kalian sudah merasa lebih baik, terus juga kalian merasa gurunya itu masih perhatian dengan kalian, itu kalian boleh menceritakan permasalahan tersebut. Dan siapa tahu bisa membantu kalian untuk menyelesaikannya. Jadi untuk kalian, untuk anak-anak sekalian yang memiliki rasa pemalu atau introvert, tentu kalian bisa mencoba untuk terbuka terlebih dahulu dengan lingkungan sekitar. Dan siapa tahu kalian berpikir bahwa aduh lingkungan sekitar ini takut, terus juga jahat atau segala macam. Tapi di saat kalian mencoba untuk membuka diri, siapa tahu kalian itu akan terbuka bahwa oh ternyata dunia itu tidak semengerikan itu. Oh ternyata lingkungan sekolah ini tidak sejahat itu. Oke, gimana Nak Ariska? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih kembali. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan, Mbak Reza. Terima kasih, Bu. Tadi kan kalau pertanyaan dari Ariska itu siswanya ya kan, Bu, yang pemalu. Nah, ini nih ada kasus, Bu. Kalau misalnya kan kita tuh nggak tahu ya kalau di sini ada yang ngerasa atau enggak. Kan ada sebagian guru tuh kayak kita ngerasa itu dia tuh cuma mau ngajar sama sekelompok ini aja. Kalau enggak kayak ada kata-kata ibu gara-gara gurunya cewek jadi ibu tuh cuma mau ngerespon kalau cowok aja nih yang nanya, ceweknya enggak. Kalau misalnya ada juga kalau misalnya gurunya cowok yang cewek aja nih yang direspon, itu tuh tanggapan ibu atau apa yang bisa kita lakuin kayak sebagai guru BK gitu, Bu? Oke, terima kasih untuk Nak Reza. Berarti teman-teman sekalian, anak-anak sekalian juga pernah merasakan hal yang sama? Iya, Bu. Oke, jadi yang seharusnya, yang bisa anak-anak sekalian lakukan itu tetap seperti biasa. Walaupun ibarat katanya gurunya itu pilih kasih. Guru cewek cuma mau ke
cowok dan kalian yang cewek terasa terasingkan, terasa tidak diperdulikan. Kalian tetap melakukan hal di kelas itu seperti biasa, bertanya atau bahkan menjawab pertanyaan atau bahkan mengerjakan tugas dengan baik. Itu juga akan menjadi daya tarik oleh guru tersebut bahwa oh ternyata anak-anak yang cewek-cewek ini juga mau loh belajar gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian memang sudah melakukan hal tersebut, masih tetap aktif dan intens bertanya atau menjawab pertanyaan di kelas, tetapi gurunya tetap seperti itu, ya mungkin memang dari gurunya seperti itu. Kalian bisa curhat atau bercerita dengan wali kelas atau bahkan dengan guru BK untuk mencari solusi gimana sih ibu, pak, untuk solusi yang jauh lebih baiknya lagi ke depannya gitu. Jadi kalau misalnya gurunya itu pilih kasih, kalian jangan ikut juga diem aja di kelas, kalian tetap intens bertanya, tetap aktif di kelas gitu. Tapi kalau misalnya masih belum memiliki solusi, bisa kalian tanyakan ke guru BK atau bahkan ke wali kelas. Gimana Nak Reza? Oke, paham. Ada lagi anak-anak sekalian yang ingin bertanya? Tidak. Oke, cukup. Nah, di sini Ibu ada kuis nih untuk kalian. Oke, silakan dibuka handphonenya, masukkan kodenya atau scan QR di depan boleh. Masukkan kodenya. Boleh, silakan. Oke, baru 3 siswa yang masuk. 4. Ini totalnya ada 2, 4, 6, 8, 10. Oke, sepertinya kalian sangat excited sekali ya. Mau bermain saja. Iya, kita tunggu siswa-siswa yang lain dulu ya. Tolong dong nanti aja di mainkannya. Kita tunggu teman-teman yang lain. Oke, gimana? Udah masuk semua ya? Oke. Sudah siap? Siap. Kita mulai.
sini kita mendapatkan 3 juara. Yang pertama, yang juara ketiga itu ada Yeni. Mana orangnya? Tepuk tangan dulu dong. Lalu juara kedua tadi ada Nabila. Dan juara pertama itu ada Ariska. Oke. Nah, kan tadi kita sudah melakukan kuis dan mendapatkan 3 pemenang teratas. Nah, sekarang Ibu mau memberikan kesempatan untuk anak-anak sekalian berikan kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas. Siapa? Saya. Oke, silakan Yeni. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil bahwa pentingnya hubungan baik antara guru dan siswa, dikarenakan mungkin dapat membuat kelas itu merasa lebih nyaman lagi, terus lebih enak untuk memulai kegiatan di kelas itu. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Sekali lagi dong tepuk tangan untuk Yeni. Nah, karena kita sudah mau ke penghujung materi dan penghujung kegiatan kita pada hari ini, Ibu mau dengar juga kesan dan pesan kalian. Ada yang mau memberikan? Ariska, Bu. Oke, silakan Ariska. Boleh. Kalau kesannya itu sangat menarik ya Bu, materi hari ini juga karena ini menyangkut hubungan antara guru dan siswa, jadi yang bakal ada itu ya hubungan kami sama seorang guru. Jadi sangat bagus sekali Bu materinya. Untuk pesannya itu mungkin untuk minggu depan kita bahas mengenai hubungan antara siswa dan siswanya Bu. Oke, terima kasih untuk Ariska. Ada lagi anak-anak sekalian? Nabila, Bu. Silakan Nabila. Nabila tadi juara berapa? Juara 2 ya? Iya, Bu. Oke, silakan Nabila. Iya, pesanan pesannya. Yang menurut saya materi ini sangat bermanfaat sekali ya Bu. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu, ternyata hubungan antara guru dan siswa itu sangat-sangat penting sekali Bu. Kemudian pesannya mungkin gamesnya lebih banyak lagi Bu. Oke, terima kasih untuk Nabila dan Ibu mau dong tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk minggu depan kita akan melakukan kegiatan seperti ini lagi di hari apa? Oke, di hari yang sama dan di jam yang sama. Oke. Nah, sebelum itu di sini Ibu mempunyai Google Form yang nantinya akan anak-anak isi. Ibu akan kirimkan ke grup kelas. Jadi silakan kalian isi. Nanti kalau misalnya sudah, silakan di list nama-namanya yang sudah mengisi akan dikirimkan kepada Ibu. Oke? Paham sampai sini? Paham. Oke. Nah, sebelum kita selesaikan pertemuan pada hari ini, ada yang bisa membantu untuk memimpin doa untuk menutup kegiatan kita? Ayo Bu. Silakan, Nak Yandra. Baiklah teman-teman, sebelum kita menutup berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, amin. Oke, baiklah. Terima kasih kepada anak-anak sekalian sudah mau hadir dan semangat untuk mendengarkan materi yang Ibu berikan. Abis ini langsung pulang atau masih ada kegiatan? Langsung pulang, Bu. Oke, langsung pulang. Hati-hati di jalan ya anak-anak sekalian. Mungkin itu saja yang bisa Ibu berikan dan Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mungkin Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih kembali anak-anak.
Oke, Ibu izin keluar ya. Iya. Nanti hati-hati juga ya anak-anak. Assalamualaikum.